Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emma Kurnianingrum Suni, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Karangsem 5, Kabupaten Batang. Hari ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi rekan sejawat bersama Ibu Pangrango Niken Prastiwi, SPD SD. Assalamualaikum Bu Niken. Waalaikumsalam Bu Emma. Ya. Bagaimana kabarnya Bu Niken? Alhamdulillah sehat Bu Emma. Alhamdulillah. Maaf ya ini mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Bu Emma. Hari ini kita akan mengadakan percakapan sebelum besok kita mengadakan pembelajaran di kelas ya, atau supervisi kelas. Siap Bu Emma. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Niken, tapi sebelumnya saya akan mengutarakan beberapa tujuan percakapan pra-observasi hari ini. Tujuannya yaitu agar pembelajaran di kelas nanti lebih siap lagi dan lebih percaya diri, begitu Bu Niken. Baik Bu Emma. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya utarakan kepada Bu Niken. Ya. Yang berkaitan dengan tujuan ya. Kira-kira tujuan pembelajarannya itu yang akan dicapai seperti apa Bu Niken? Baik Bu Emma. Untuk pembelajaran nanti saya memiliki dua tujuan yang akan saya capai. Yang pertama, setelah mengamati materi tentang sifat-sifat cahaya yang ada pada PowerPoint, siswa dapat menyimpulkan sifat-sifat cahaya dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, melalui penugasan LKPD, siswa dapat mencoba melakukan percobaan untuk membuktikan sifat-sifat cahaya dengan benar. Gitu Bu Emma. Oke, jadi ada dua tujuan ya Bu Niken ya yang harus dicapai. Oke. Kemudian ini pertanyaan yang kedua Bu Niken. Iya Bu Emma. Bagaimana area pengembangan yang ingin dicapai Bu Niken? Baik, untuk area pengembangan yang mungkin yaitu pengetahuan dan keterampilan. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti sikap juga akan saya masukkan. Yang pertama, pengetahuan meliputi satu, mengamati materi tentang sifat-sifat cahaya. Yang kedua, menyimpulkan sifat-sifat cahaya berdasarkan gambar dengan benar. Kemudian yang ketiga, menentukan sifat-sifat cahaya dengan benar. Untuk area yang kedua yaitu keterampilan. Keterampilan meliputi mengamati, menanya, dan mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi. Dan area yang ketiga yaitu sikap. Untuk sikap meliputi 4, ada kreatif, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Oke, luar biasa Bu Niken. Jadi area pengembangannya tadi ada 3 ya Bu Niken ya, betul, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Benar sekali Bu Emma. Pertanyaan yang ketiga ini Bu Niken. Iya. Bagaimana rancangan pembelajaran yang telah disusun, mungkin dari strategi, metode, model, atau pendekatan dan media pembelajarannya Bu Niken? Baik Bu Emma. Untuk rancangan pembelajaran yang telah saya susun meliputi satu, strategi. Pembelajaran berdiferensiasi kemampuan belajar peserta didik yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional atau PSE. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifannya. Ada ada peserta didik reguler, bukan berkebutuhan khusus. Kemudian ada peserta didik fast learner, peserta didik slow learner. Kemudian untuk model, modelnya saya menggunakan PBL atau Project Based Learning. Kemudian untuk metode saya menggunakan ceramah, diskusi, dan penugasan. Setelah itu pendekatan tadi ya Bu Emma ya, ada pendekatan saintifik dan tak kalah pentingnya pipet. Selanjutnya media. Media sesuai tadi tipek berarti saya menggunakan PowerPoint. Begitu Bu Emma untuk strategi yang akan saya gunakan. Baik Bu Niken, kemudian untuk selanjutnya kira-kira kapan ini akan dilakukan proses pembelajaran di kelasnya? Pembelajarannya akan saya lakukan minggu depan, yaitu pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023. Oke, baik Bu Niken. Jadi nanti pada hari Rabu itu tanggal
berapa tadi? 18 ya. Iya. 18 Oktober 2023 saya akan datang ke kelas Buniken untuk melakukan supervisi kelas. Baik. Saya juga akan melihat pembelajaran Buniken dan mencatat hal-hal yang penting di dalam kelas ya Bu. Siap Bu Emma. Terima kasih Buniken ya. Nah, Sama-sama, Bu nanti Emma. setelah Buniken melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Buniken ya, Baik Bu Emma. yaitu pasca observasi Buniken, Gitu. yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktek juga. Untuk selanjutnya, sebelum kita akhiri percakapan hari ini, kira-kira apa yang Buniken dapatkan dari percakapan hari ini Buniken? Baik Bu Emma. Luar biasa, hari ini saya mendapatkan gambaran tentang media apa yang akan saya gunakan nanti, dan sudah saya persiapkan dari sekarang sehingga saya semakin mantap menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional atau PSE Bu Emma. Oke, terima kasih Buniken untuk percakapan pra observasi hari ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Parkiran belakang, lagu jalan. Dan anak, mari sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan, Fikri, dipimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sudah? Iya, terima kasih, kalian hebat dan luar biasa. Nah, anak-anak, untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambut menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih, silakan duduk kembali. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Guru buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
luar biasa semangatnya. Sudah sarapan? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Iya. Hari ini yang berangkat alhamdulillah sehat. Adakah teman kalian yang tidak berangkat? Ada. Coba Bu Guru panggil terlebih dahulu. Siapa saja yang tidak berangkat? Oh, Pas Pandu ya belum berangkat. Belum sembuh Pandu? Belum. Ya. Abdullah Najwa hadir. Abdurrahman? Oh, enggak hadir, kenapa? Oh, sakit. Oh, yang gatal-gatal tadi. Iya, semoga cepat sembuh ya. Ahmad Nurul Huda. Mana Ahmad? Oh ya. Aditya Perdana. Aisy. Iya, Siva Septiani. Iya, alhamdulillah. Oke. Semoga teman kalian yang sakit cepat sembuh. Ya. Masih semangat? Nah, sebelum kita mulai biar tambah semangat kita ice breaking dulu, oke? Yuk, satu jari kanan, satu jari kiri, digabungkan jadi dua membentuk jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabungkan jadi empat membentuk kamera sprint. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabungkan jadi enam membentuk menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabungkan jadi delapan membentuk telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabungkan jadi 10 siap berdoa siap. Alhamdulillah, sudah siap ya? Siap. Nah anak-anak, kalian sudah siap, sudah semangat. Agar lebih tenang lagi dalam mengikuti pembelajaran, mari kita menenangkan diri sejenak. Kita mindfulness dulu, ya, seperti yang sudah pernah kita lakukan, agar kita tenang, kita siap dalam mengikuti pembelajaran. Silahkan tangan kalian di atas paha, di bawah sini, sini. Nah, kayak ini, ya. Kemudian duduk dengan rileks, dengan tenang, pejamkan mata. Pejamkan mata sudah. Pejamkan mata itu merem, pinter. Dengarkan apa yang guru sampaikan. Oke. Bayangkan hari ini, sekarang, pagi ini kalian berada di pinggir pantai. Di pinggir pantai dengan ombak yang berdebur, kemudian ada angin sepoi-sepoi, angin yang menyejukkan hati, angin yang membuat pikiran kita tenang, angin yang kita hirup, udara yang kita hirup merupakan sumber kehidupan kita. Tarik nafas, hembuskan perlahan. Tarik nafas, hembuskan perlahan. Sudah cukup? Buka mata perlahan. Buka mata perlahan. Lihat teman kalian di sekeliling kalian. Masih ada temannya? Alhamdulillah. Tidak hilang temannya ya? Alhamdulillah. Ya, sudah cukup tenang anak-anak? Sudah cukup rileks? Sudah. Sudah sarapan, sudah tenang, sudah rileks, sudah siap mengikuti pembelajaran? Sudah. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Iya betul, sifat-sifat cahaya. Kita hari ini akan belajar sifat-sifat cahaya. Tadi saat kalian memejamkan mata, bagaimana rasanya? Rodok sejuk, rileks ya. Mata kalian bagaimana? Bisa melihat benda-benda atau teman di sekitar kalian tidak? Tidak. Karena keadaannya gelap, pinter. Lah sekarang kalian sudah membuka mata. Kita lihat coba di sebelah sana. Rodok terhalang sedikit tidak apa-apa ya. Di pintu sana. Kalian bisa melihat yang ada di luar? Bisa. Kenapa bisa melihat?
Karena ada mata dan iya, pinter apa tadi? Cahaya. Kalau tadi saat merem gelap, tidak ada cahaya, nggak bisa melihat sesuatu. Nah, sekarang saat mata terbuka, kalian lihat di depan pintu sana ada cahaya, sehingga bisa melihat. Apa saja yang kalian lihat? Topik, di sana lihat apa Topik? Gerbang, terus? Oh iya, bagus. Ada pohon juga ya, kelihatan ya. Ada penampung air, ada gerbang, ada pohon, ada teman-teman kelas lain, begitu ya? Iya. Nah, coba kalau kalian sudah bisa melihat karena ada cahaya tadi, betul? Kalau saat malam hari lampu listrik padam, bisa melihat tidak? Tidak, karena gelap, begitu ya? Tidak ada cahaya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cahaya tadi, sifat-sifat cahaya. Mari kita lihat bersama. Nah, apa sih tujuan pembelajarannya? Kenapa kok kita harus belajar sifat-sifat cahaya? Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati materi tentang sifat-sifat cahaya yang ada pada PowerPoint, nanti Bu Guru tampilkan, siswa atau kalian dapat menyimpulkan sifat-sifat cahaya. Tujuan yang kedua, melalui penugasan LKPD, nanti Bu Guru akan membagi LKPD, kalian dapat mencoba melakukan percobaan untuk membuktikan sifat-sifat cahaya dengan benar. Oke, lanjut. Nah, apa itu cahaya? Ada yang tahu apa itu cahaya? Luar biasa. Cahaya adalah radiasi gelombang elektromagnetik baik dengan panjang, gelombang kasat mata ataupun tidak. Begitu ya. Nah, lanjut. Biar tambah semangat lagi, mari kita nyanyi. Suka nyanyi enggak? Suka. Nyanyi tentang apa? Sifat-sifat cahaya. Sudah siap ya? Nanti nyanyi dengan semangat, tepuk tangan agar lebih meriah. Halo teman-teman, yuk bernyanyi sifat-sifat cahaya bersama Belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah dapat dibiasakan kebiasaan menemukan adalah tulis yang keras adalah dapat diuraikan sifat-sifat cahaya kita cari bersama. Iya, bisa? Sudah hafal belum? Lagi? Boleh, yuk sekali lagi tepuk tangan. Suaranya dikeluarkan ya, sambil tepuk tangan. Kita belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah yang kedua adalah dapat dibiasakan. Ketiga adalah yang keras. Nomor tulis. Yang kelima adalah dapat diuraikan. Itu adalah semua sifat-sifat cahaya. Kita cari bersama. Iya, tepuk tangan buat kita semua. Nah, dari lagu tadi sudah disebutkan bahwa ada beberapa sifat-sifat cahaya. Ya, kita lihat lagi yuk. Sifat-sifat cahaya. Nah, perhatikan ke depan sini ya. Yang pertama adalah cahaya pintar. Ini ada gambarnya nih.
saat kalian ke kebun, pernah ke kebun nggak? Nah, di antara sela-sela pohon, begitu ya, kebun kan ada pohonnya ya, baik itu kebun sengon, kebun apalagi buah-buahan dan lain sebagainya. Ada sinar matahari atau cahaya dari atas yang menembus melewati ranting-ranting daun-daun pohon ini. Begitu ya. Nah, gambarnya seperti ini. Dan di sela-sela ventilasi, nah di atas jendela kan ada ventilasi itu ya, ada sela-selanya, cahaya bisa masuk lurus, merambat lurus. Nah, pengertiannya, sifat cahaya ini dapat kamu perhatikan pada saat cahaya matahari masuk ke dalam suatu ruangan. Tadi yang Guru sampaikan, melalui celah sempit pada pintu maupun jendela. Cahaya yang masuk itu akan kelihatan merambat lurus. Contoh lain, cahaya memiliki cahaya lurus, yaitu cahaya senter membentuk garis lurus. Ini senter dinyalakan, terus ada cahayanya. Nanti bisa kita coba bersama. Yang kedua, cahaya mercusuar. Pernah lihat mercusuar? Mercusuar itu apa? Nah, kalian yang di dekat kan ada ya bangunan tinggi, ada lampunya, itu yang untuk apa? Membantu kapal-kapal gitu ya. Di pinggir pantai membentuk garis lurus. Sudah pernah lihat ya? Itu fungsinya untuk apa sih? Betul. Biar apa? Kapalnya tidak saling bertabrakan ya. Nah, lanjut. Yang kedua, nah seperti lagu tadi, cahaya bisa dipantulkan. Ada gambarnya ini, contohnya ibu sedang belajar sama anaknya ya. Ada cahaya dari lampu belajar. Nah, terus cermin. Kamu pernah bercermin nggak? Kakak berangkat sekolah, ngaca dulu ya, wis ganteng apa belum, wis cantik apa belum, begitu ya. Nah, cahaya dipantulkan dengan arah yang sejajar, sehingga dapat membentuk bayangan benda dengan sangat baik. Contoh, peristiwa pemantulan cahaya adalah saat kita bercermin. Bercermin tadi apa? Ngoco, berkaca, begitu ya. Bayangan dari tubuh kita dapat terlihat di cermin karena cahaya yang dipantulkan tubuh kita saat mengenai permukaan cermin dipantulkan atau dipancarkan kembali hingga masuk ke mata kita. Masih ingat ya syarat kita bisa melihat? Ada mata, ada cahaya. Lanjut. Paham untuk cahaya bisa dipantulkan? Sifat yang keberapa? 3, pintar. Apa ini sifat yang ketiga? Cahaya dapat menembus benda bening. Ada gambarnya. Senter lagi, berarti senter tadi bisa untuk membuktikan dua percobaan tadi ya. Yang pertama merambat lurus, yang kedua menembus benda bening. Kalian punya gelas di rumah? Punya gelas yang bening tapi ya tidak berwarna, apalagi apa itu cangkir, bukan? Nah, cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening seperti kaca mampu ditembus oleh cahaya. Contohnya saat kita nanti kalau kelas kita sudah jadi kembali ya, ada jendela itu ya. Saat pagi hari, jendela kita warnanya putih bening. Nah, cahayanya bisa masuk di dalam kelas, kamu aduh pusing lo panas dan sebagainya. Berarti ada cahaya, bisa melihat sehingga ya. Lanjut, cahaya yang masuk melalui benda bening akan diteruskan sepenuhnya. Artinya tidak ada yang dipantulkan. Bedanya dengan tadi cermin, saat kita berkaca, kita melihat
wajah kita, tubuh kita di depan cermin, cahayanya dipantulkan, kita bisa melihat kembali. Tapi kalau kaca yang bening, bukan cermin, cahayanya masuk, lurus dan semuanya masuk, begitu ya, sehingga dapat ditembus. Paham? Sifat yang ke? Pak Anto yang belakang, sifat yang keberapa ini? 3. Berarti setelah 3 kita lanjut ke sifat yang lanjut. Apa ini anak-anak? Cahaya bisa dibiaskan. Melihat gambar, pernahkah kalian mencoba? Pernah? Ada yang belum? Nah, nanti bisa dicoba kita praktekkan. Ada gelas, tentunya yang bening ya, sing ketok, dikasih air, terus ada benda yang dimasukkan, bisa sendok, bisa ballpoint, bisa pensil, penggaris dan lain sebagainya. Apabila kamu melihat seolah-olah benda tersebut seperti dibelokkan atau patah, begitu ya. Nah, inilah salah satu sifat cahaya bisa dibiaskan. Atau saat kamu berenang atau di kolam ikan, melihat kolam tersebut seperti dangkal, betul. Dangkal itu apa, Cak? Cetek, betul. Nah, itu juga seperti cahaya bisa dibias. Pengertiannya apa? Sifatnya ini yaitu merambat ke segala arah. Ketika cahaya tersebut merambat melalui 2 medium yang tidak sama kerapatannya, kerapatan optiknya, maka cahaya juga akan mengalami perubahan arah rambat atau dibelokkan. Contoh cahaya dapat dibiaskan antara lain, nah tadi pensil, paku, ballpoint, benda-benda tadi ya, tampak patah, koyo tugel, ya. Ketika dimasukkan dalam gelas berisi air jernih. Bulan teh gimana? Atau bahkan kopi, kurang terlihat ya. Kita tidak bisa membuktikan sehingga. Kemudian ikan dalam akuarium. Ikan dalam akuarium apa ikan dalam kolam? Oh iya, ikan dalam akuarium sama ya. Akan terlihat lebih besar dan dekat. Oh, ikannya secuil kaya iki tapi ketoknya gede, gitu ya. Berikutnya, kolam atau sungai yang berair jernih. Saya punya sebelah rumah saya ada sungai, kok ora ketok dangkal. Karena ternyata sungainya butek, ya nggak bisa dibuktikan. Air yang jernih ya, ingat, berair jernih akan terkesan dangkal. Dangkal itu tadi apa? Cetek. Kemudian berikutnya, melihat bintang dengan teleskop. Pernah nggak anak-anak? Nah, kamu pernah lihat film kartun? Apa itu ya? Yang ada alatnya itu. Nah, mau melihat bintang. Nah, itu seperti dibiaskan seolah-olah bintang menjadi lebih dekat atau lebih dekat atau lebih jauh ya? Lanjut, melihat benda kecil dengan menggunakan lup atau mikroskop. Pernah mencoba lup? Lup itu tahu? Lup itu kaca besar, sing bumber koyo iki ana koyo gagange. Biasanya kalian nek usil kae paringke ngun sinar matahari terus misalnya kobong. Nah, enggak boleh ya. Kalau ini hanya untuk membuktikan cahaya bisa dibiaskan. Paham yang ini? Ada yang mau bertanya? Tidak, lanjut dulu. Nah, berikutnya. Apa ini gambarnya? Pernahkah melihat pelangi? Biasanya melihat pelangi setelah apa ya? Nah, ternyata pelangi ini juga membuktikan salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya bisa diuraikan. Nah, cahaya bisa diuraikan, atau ada contoh lain,
kamu kalau di rumah punya TV LED sing roto kae lurus ya, tidak cembung. LED itu kalau TV-nya mati, tidak dinyalakan maksudnya apa? Oh, pinter. Nah itu sama seperti cahaya diurai terkena lampu gitu ya, terus pernahnya koyongon layare itu ada pelangi ya. Berarti pernah ya kalian ya. Lanjut kita lihat istilah lain dari penguraian cahaya ialah dispersi cahaya. Contoh misalnya peristiwa dispersi cahaya yang terjadi secara alami adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Pelangi biasanya muncul setelah hujan turun. Pelangi terdiri dari beberapa warna, yaitu terus biasanya disingkat Mejiku Hibiniu gitu ya. Bisa menyanyi lagu pelangi-pelangi? Coba nyanyi bersama. Pelangi-pelangi alangkah. Mana tepuk tangannya? Di langit yang pelukismu agung. Iya, walaupun lagu TK tetapi tetap ada manfaatnya ya. Jangan aku lagu TK, tidak. Ternyata di sini ada manfaatnya. Nah, kalau yang di bawah ini apa namanya, anak? Apa namanya? Bentuknya seperti piramida. Ini kaca juga anak ya, berwarna putih bening, begitu ya. Ini kalau kita punya alat ini bisa membuktikan seperti itu. Nah, seperti ini muncul warnanya. Nah, begitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Berarti sudah paham semua tentang sifat-sifat cahaya? Ada berapa tadi yang sudah kita pelajari? 5, gitu ya. Nah, agar kalian lebih paham lagi, Bu Guru akan membentukkan kelompok-kelompok berdasarkan minat dan bakat kalian. Nah, yang suka menggambar siapa menggambar? Nah, silakan yang suka menggambar bergabung di kelompok ini, bawa buku sama bolpennya. Terus yang suka menulis siapa menulis? Nah, menulis bergabung di kelompok sini, bawa buku dan bolpennya, tasnya enggak usah. Terus satu lagi yang suka praktek. Nah, nanti ada alat banyak. Yang suka praktek pindah kelompok sini, bawa buku dan bolpennya, pembarisnya di bawah, tasnya enggak usah. Yuk silakan. Sudah dapat tempat duduk semua? Sudah sesuai apa yang kalian suka? Sudah. Coba Pak di sini kelompok apa? Praktek. Nanti Bu Guru ambilkan alat-alat prakteknya dan LKPD-nya. Kalian bisa praktek bersama untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Ini ya Bu. Sudah semua? Sudah siap? Nah, silakan kalian belajar sesuai keinginan, bakat, minat kalian. Sudah ada kelompok-kelompoknya, bisa buka buku. Nah, buka bukunya halaman 4, 5, 6. Nah, dibuka. Ya, dicoba. Ya, silakan yang praktek ini dicoba sih. Mau senternya mana senternya? Sayang, sayang, si patokaan makai
Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kampuangan jauh di Batu, Gunung Sansai baku Lilian, takkan aja kawan-kawanan lamu, sangke basuh yang suria. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
pijer nangis, anakku sing ayu rupane, setiap pendekare bangsa. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. sudah selesai, kita lanjutkan. Nah, hasil dari diskusi kalian, kita coba untuk mempresentasikan. Oke, silakan nanti kalian bacakan di depan apa hasilnya agar teman yang lain juga mau bisa belajar seperti minat dan bakat kalian. Gitu ya. Yuk, siapa yang mau maju dulu? Dari kelompok yang praktek. Boleh. Yuk, Nabila di bawah. Alatnya ini satu di bawah. Yuk. Nabila dibantu Kevin. Nah. Kevin sing bawa ini, Bin. Alatnya, Bin. Ini nih kok. Ya, sini ya. Coba yang lain perhatikan. Ini temanmu akan mempresentasikan hasil dari percobaan atau praktek tadi. Sini. Nah, yang pertama apa ini? Kamu digocek, kamu pegang cerminnya.
dipantulkan. Ulangi. Cahaya bisa dipantulkan. Iya, membuktikan bahwa cahaya Bisa dipantulkan. bisa dipantulkan. Betul. Lagi kalau yang pakai ini. Pinjam. Nah. Ke atas lagi. Dipegang yang ini, no. Sekarang Nabila. Apa ini Nabila hasilnya? Cahaya merambat lurus. Betul, cahaya merambat lurus. Iya, ini membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Sekarang coba Aditya, di bawah gelasnya. Gelasnya. Nah, apa ini Aditya tadi belajar praktek apa? Geser sini, pindah. Nah, saya dapat dibiaskan. Apa ini yang kamu pegang ke atas? Gelas berisi air. Gelas berisi air. Terus ada isi apa lagi? Sendok. Sendok. Kenapa? Untuk membuktikan Untuk membuktikan cahaya bisa menembus benda bening. menembus. Dapat dibiaskan. Biaskan. Ulangi. Untuk membuktikan bahwa Bahwa cahaya Dapat. dapat dibias. dibias. Iya, betul, dibiaskan ya. Dibiaskan apa tadi? Dibiaskan. Nah, kalau satu lagi sendoknya tak ambil, diangkat. Senterkan. Tadi yang kamu lakukan. Apa, Pin? Cahaya menembus benda bening. Apa, anak-anak? Betul, iya. Tepuk tangan buat temanmu yang sudah maju. Oh, ini dibawa ke sana. Nah, sendok ini bisa diganti dengan apa lagi tadi, Nabila? Penggaris. Penggaris, terus? Pensil. Bolpen. Iya, coba dibuktikan ya biar temannya percaya. Nanda, sila, Nanda bawa sini penggarisnya. Nah, coba Nanda dimasukkan, benar enggak Nanda? Iya, penggarisnya terlihat seperti bengkok atau Patah. bengkok atau patah ya. Betul? Betul. Tepuk tangan buat teman yang praktek. Nah, siapa yang mau membacakan hasil diskusinya tadi? Nanda, ini kamu dibaca. Nah, satu. 1. Alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam percobaan? 1. Kardus. 2. Senter. 3. Sendok. 4. Cermin. 5. Penggaris. 6. Air jernih. 7. Gelas. 8. kutu. 2. Tuliskan langkah-langkah percobaan yang dilakukan. 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Mengarahkan senter ke cermin. 3. Memasukkan sendok ke dalam gelas berisi air jernih. 4. Mengarahkan cermin ke kardus. Iya. 3. Hasil pengamatan yang telah kalian lakukan. 1. Cahaya memiliki sifat merambat lurus. 2. Cahaya dapat dipantulkan. 3. Cahaya dapat dibiaskan. 4. Cahaya dapat diuraikan. 5. Cahaya dapat menembus benda bening. Iya, tepuk tangan buat kelompok yang praktek. Silakan kembali, terima kasih. Nah, itu tadi hasil dari diskusi kelompok yang senangnya praktek atau percobaan. Sekarang lanjut yang suka menulis. Nah, ya Siva, yuk bawa kertasmu. Terus dibacakan. Sini. Diperlihatkan ke teman-temannya ya. Yuk. Apa yang kamu tulis, Mbak Siva? Cahaya bisa menembus benda bening. Apa ini tulisannya? Cahaya. Iya. Tetap di sini. Yuk, selain cahaya menembus benda bening. Apalagi? Ayo, kamu maju, Disti. Nah, Mbak Disti. Yang keras dibacakan, diperlihatkan temannya. Apa kamu menulisnya tadi? Cahaya bisa dipantulkan. Yang keras ada depan. Cahaya bisa dipantulkan. Cahaya bisa dipantulkan, betul? Iya, yuk Siva, nulis apa tadi Siva? Merambat lurus. Ulangi. Cahaya merambat lurus. Iya, cahaya merambat lurus. Ada lagi yang beda dengan temannya?
Dipantulkan sudah. Mbak Aisy. Aisy ya? Betul ya? Nulis apa Mbak Aisy? Cahaya bisa diuraikan. Yang keras. Cahaya bisa diuraikan. Iya, cahaya bisa diuraikan. Ada lagi yang beda? Satu lagi apa Mbak? Maju. Cahaya bisa dibiaskan. Cahaya Bisa dibiaskan. bisa dibiaskan, betul? Betul. Tepuk tangan buat kelompok yang suka nulis. Iya, terima kasih. Teman-teman hebat dan luar biasa. Nah, sekarang yang kelompok suka menggambar. Ya, Dimas, silahkan di bawah. Nah, Dimas gambar apa Mas Dimas? Coba diperlihatkan temannya. Apa tulisannya? Sifat cahaya bisa dibiaskan. Kenapa kok bisa dibiaskan? Coba diceritakan gambarnya. Ada apa? Ada Gelas. gelas, Nah, terus sendok, sendok. ada air Airnya yang bagaimana airnya? yang bening. Jernih, bening. Terus Terus sendoknya dimasukin ke gelas. gelas. Nah, terlihat. Terlihat sendoknya kayak patah. Betul ya anak-anak ya? Betul. Sekarang gambar yang lain. Mbak Rara. Mbak Rara coba di bawah maju gambarnya Mbak Rara. Mbak Rara gambar apa ini ya? Nah, yuk. Mbak Rara, coba diperlihatkan gambarnya. Nah, ada apa ini gambarnya? Orang. Terus ada kaca begitu ya. Berarti menunjukkan sifat cahaya apa? Menembus benda bening. Bahwa cahaya menembus Benda bening. benda bening. Ini maksudnya kaca, bening, terus ada orang, begitu gambarnya, betul? Ya, terima kasih. Ada lagi yang gambar lain? Alfa, gambar apa Mas Alfa? Coba Mas Alfa gambar apa? Oh ya, perlihatkan ke depan. Nah teman-teman, ini Mas Alfa gambar Cahaya dapat dipantulkan. cahaya dapat dipantulkan. Ada gambar apa saja ini? Kaca, Kaca, cermin berarti ya, cermin. Terus apa lagi? Orang, terus lampu. Berarti lampu itu menunjukkan cahayanya. Betul anak-anak? Nah, coba jejer diperlihatkan gambarnya. Nah, dibalik dah. Nah, kebalik. Nah, begitu. Inilah beberapa gambar tentang sifat-sifat cahaya. Tadi sifat apa, Mbak? menembus benda bening. Dibiaskan. Terus Terus? cahaya dapat dipantulkan. Iya, tepuk tangan buat teman-teman yang suka menggambar. Luar biasa. Terima kasih teman-teman. Nah, ya, nanti gambar-gambar dan tulisan kalian ini bisa kita tempel di dinding. Kalau kelas kita sudah jadi ya, nanti untuk mading di kelas. Sehingga saat kamu lupa, kamu pengen mengingat kembali, masih ada. Nah, anak-anak, dari diskusi kalian tadi, apakah ada yang merasa kesulitan? Ada yang merasa kesulitan? Nah, kalau sudah paham semua, kita melanjutkan evaluasi, mengerjakan soal ya. Ya, silahkan. Nah, siap. Yuk, bisa ditulis namanya. Sayang, sayang, sifat
Sudah? Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kampunan jauh di Batu, Gunung San sebaku lilian, takkan aju kawan-kawan nalamu, sangke basuh yang surya. Sudah ya, sudah dikumpulkan semua ya? Iya. Oh, pinter-pinter. Gampang? Gampang. Nanti Bu Guru yang ngoreksi. Coba biar ndak capek pusing kita ice breaking lagi. Pakai yang cikiber ya. Nah, bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali, bercikiber. Luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Nah, iya bagus. Nah anak-anak, nanti setelah Bu Guru koreksi, apabila ada yang nilainya masih kurang, Bu Guru adakan remedial, dan yang sudah lebih Bu Guru adakan pengayaan. Nah anak-anak, dari pagi sampai sekarang kita belajar. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Kita telah mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Apa saja sifat-sifat cahaya? 1. Pintar, cahaya merambat lurus. 2. 3. Pintar. 4. 5. Iya, berarti sudah kita pelajari ada 5 sifat cahaya. Kita ingat bersama, kita pahami bersama. Ada yang kesulitan? Ada yang masih bingung? Tidak. Itulah kesimpulan hari ini, kita belajar tentang sifat-sifat cahaya. Nah, sekarang setelah kita belajar ini, bagaimana perasaan kalian? Ilmu baru apa yang kalian dapatkan? Tentang apa? Pinter. Alhamdulillah dapat ilmu baru tentang sifat-sifat cahaya. Dan mengerti, mencoba tadi ya, praktek-praktek, menuliskan, menggambar bentuknya bagaimana sifat-sifat cahaya. Ada yang merasa sedih tidak? Tidak, semua happy, semua senang ya. Nah, kalau sudah senang, sudah happy semua, berarti saatnya pembelajaran kita tutup. Namun sebelumnya kita berdoa bersama. Yuk disiapkan Mas Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang anak-anak.
kasih. Kalian hebat dan luar biasa. Tetap semangat belajar. Sampai ketemu lagi. Pembelajaran berikutnya semoga selalu sehat dan bisa sukses bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Emma Kurnianingrum Suni, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Karangsem 5, Kabupaten Batang. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Pangrango Niken Prastiwi dan juga didampingi oleh Bapak pengajar praktek yaitu Bapak Tegar Pembuditama. Assalamualaikum Bu Niken. Waalaikumsalam Bu Emma. Assalamualaikum Pak Tegar. Bagaimana kabarnya Bu Niken? Alhamdulillah baik. Pak Tegar, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik Bu Niken, percakapan kali ini yaitu tentang percakapan pasca observasi setelah kita melakukan proses pembelajaran di kelas ya Bu Niken ya. Iya, Bu Emma. Tujuannya untuk mengevaluasi jalannya sejauh mana kemarin proses pembelajaran di kelas. Oke, pertanyaan pertama Bu Niken. Bagaimana perasaan Bu Niken kemarin saat observasi di kelas? Seperti itu. Baik Bu Emma, terima kasih. Perasaan saya ketika melakukan pembelajaran di kelas, tentu karena ini masih baru saya merasa grogi dan sedikit tegang Bu, karena saya belum terbiasa dengan pembelajaran yang ini. Nah ini alhamdulillah ya Bu Niken kemarin berjalan dengan baik ya Bu Niken Iya, ya Bu. proses pembelajarannya. Nah bisa diceritakan kembali Bu Niken area pengembangannya Bu Niken itu yang dilakukan di kelas itu kemarin seperti apa, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Bu Niken lakukan kemarin. Baik Bu Emma, walaupun sedikit tegang dan grogi, alhamdulillah memang berjalan dengan baik. Untuk area pengembangannya seperti kemarin ada 3, yaitu tahap pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tentunya tahap mengikuti proses perencanaan yang telah saya rencanakan. Untuk area pengembangan yang pertama, yaitu area pengetahuan meliputi mengamati materi tentang sifat-sifat cahaya, menyimpulkan sifat-sifat cahaya berdasarkan gambar dengan benar, menentukan sifat-sifat cahaya dengan benar. Kemudian untuk area yang kedua, yaitu area keterampilan meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi, dan area yang ketiga yaitu sikap. Untuk sikap meliputi kreatif, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Begitu Bu Emma. Oke. Baik Bu Niken, berarti area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap nggih. Iya Bu Emma, betul sekali. Pertanyaan selanjutnya Bu Niken, sejauh mana area pengembangan Bu Niken yang disampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau belum Bu Niken? Baik, menurut saya sudah berhasil, namun memang masih banyak kekurangan. Oke Bu Niken, jadi sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada kekurangannya ya? Iya Bu Emma. Nah, menurut Bu Niken, apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Bu Niken hadapi saat proses pembelajaran di kelas kemarin? Baik Bu Emma, untuk kekurangan atau kendalanya masih ada beberapa anak yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, sehingga saya harus mencari strategi yang lain. Jadi kendalanya beberapa siswa masih ada yang kurang aktif gitu ya Bu Niken Betul ya? sekali Bu Emma. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu Niken? Baik Bu Emma, mungkin karena ini saya masih kurang dalam pengelompokan, menjadi karena siswa saya terlalu banyak dan dalam pengelompokan masih kurang, sehingga saya harus menyesuaikan dengan minat anak, bakat anak, dan mungkin dengan gaya belajar yang lain. Ada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik, sehingga anak merasa mungkin nanti kedepannya merasa nyaman. Gitu Bu Emma. Oke.
Berarti ini rencana ke depannya ya Bun Niken ya. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan ini Bun Niken ya, setelah Iya Bu ini Emma, selesai, tepat sekali. Bun Niken akan menerapkan atau menyesuaikan dengan kegiatan anak atau pembelajaran anak yang nyaman gitu ya. Betul, Sesuai dengan minat dan gaya belajar, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Seperti itu. Iya, betul sekali Bu Emma. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang Bu Niken rencanakan itu dapat realisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ya Bu Niken ya, dibanding dengan kemarin-kemarin ya Bu Niken. Iya Bu Emma. Saya tunggu ceritanya Bu Niken nanti setelah direalisasikan atau tidak, kira-kira kapan nih Bu Niken akan merubah dengan rencana Bu Niken yang baru tadi. Baik Bu Emma. Untuk waktu secara tepatnya saya belum merencanakan, belum saya tentukan, namun insya Allah dalam waktu yang dekat Bu Emma. Begitu ya Bu Niken. Mungkin nanti awal semester bisa dimulai ya Bu Niken ya. Iya, insya Allah Bu Emma, segera. Kan ini juga hampir habis semester satunya. Iya Ya. Bu Emma. Baik Bu Niken, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan rencana Bu Niken ini dapat realisasi secepatnya. Amin. Terima kasih juga Bu Emma.